Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Cahaya Mukti dari kelas TI 3B. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah AI. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan saat akan menjalankan atau membuat program masker detection ya. Pertama yang harus disiapkan atau yang dibutuhkan itu adalah laptop atau komputer. Laptop atau komputer ini berfungsi untuk membuat program ya, sebagai media atau alat yang digunakan untuk membuat program tersebut. Nah, bagi kalian yang menggunakan komputer mungkin akan membutuhkan webcam. Nah, kalau untuk laptop itu biasanya udah ada webcam bawaan atau webcam internal yang dari laptop ya. Tapi kalau misalkan kamera laptopnya rusak ya harus mempersiapkan webcam eksternal ya, seperti gambar di bawah ini. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, itu karena kita menggunakan pemrograman Python, jadi kita harus install terlebih dahulu Python-nya. Di sini kita menggunakan Python versi 3.10 yang 64 bit karena komputer atau OS kita menggunakan 64 bit. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa yang lain, susah untuk dibaca dan dipahami. Python ini lebih sederhana dan kodenya lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari, baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Nah, di sini kita tahu bahwa Python itu lebih sederhana dalam penulisan kodenya dibandingkan dengan pemrograman yang lain ya, seperti PHP, mungkin JavaScript, dan lain sebagainya. Meskipun Python terlihat sederhana, namun kita juga membutuhkan logika yang kuat untuk membuat sebuah program. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada Anaconda. Anaconda ini sebetulnya opsional. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu Anaconda, yang kedua VS Code, dan yang ketiga Notepad++. Apa itu semua? Itu adalah aplikasi untuk membuat program Python. Khususnya Anaconda itu lebih didistribusikan untuk Python. Nah, kenapa? Karena Anaconda ini berisi paket Python dan juga udah ada tambahan untuk keperluan program data science, matematika, hingga teknik dalam suatu distribusi platform yang user friendly. Jadi Anaconda ini lebih diperkhususkan untuk Python, seperti itu. Karena sudah ada fitur tambahan plugin dari Anaconda untuk Python, udah disediain gitu ya. Nah, untuk yang VS Code ini tergantung kalian. Kalau misalkan Python itu Anaconda itu ukurannya agak besar ya dibandingkan dengan VS Code. VS Code itu lebih sedikit, ukurannya lebih ringan. Namun VS Code ini bersifat online ya, jadi biasanya harus ada yang dipersiapkan dulu. Kalau misalkan kalian mau pakai Python, itu apa yang harus disiapinnya, apakah ada plugin khusus untuk install di VS Code-nya. Biasanya seperti itu. Misalkan kalian mau pakai PHP, berarti harus diinstal dulu plugin PHP-nya, seperti itu. Nah, VS Code ini nggak untuk Python saja. Berbeda dengan Anaconda tadi, itu lebih dikhususkan untuk Python ya. Kalau VS Code itu berbagai macam
pemrograman ya, bahasa pemrograman. Mau itu JavaScript, mau itu PHP, mau itu Dart ya. Yang Flutter tuh kan pakai Dart. Nah, itu bisa juga. Tergantung bahasa pemrograman apa yang kalian akan gunakan, plugin-nya pun akan berbeda. Seperti itu. Yang keenam itu ada Notepad++. Kenapa saya cantumkan Notepad++? Takutnya kalian tidak ingin atau tidak tertarik dengan Anaconda atau VS Code, kalian bisa untuk urgent gitu ya, misalkan mau pakai Notepad++ juga boleh, bisa. Cuman kan kalau pakai Anaconda atau VS Code itu biasanya ada shortcut tambahan ya, jadi lebih mudah saat melakukan programming. Seperti itu. Nah, ketiga aplikasi itu adalah aplikasi yang open source ya, gratis. Anaconda, VS Code, dan juga Notepad++. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa. Sebetulnya ini adalah plugin yang diinstal di Python ya. Ada 4 plugin yang diinstal untuk menjalankan program face detection. Yang pertama itu ada TensorFlow CPU. Sebetulnya ada 2, ada TensorFlow CPU dan juga GPU. Nah, kalau yang CPU itu dijalankannya, diprosesnya itu menggunakan CPU. Sedangkan yang GPU itu untuk yang memiliki komputer atau laptop yang ada VGA-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada VGA, lebih baik pakai yang TensorFlow CPU, install pluginnya. Seperti itu. Ada OpenCV, ada Keras, dan Immutils. Keempat plugin ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Trisna Gunawan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, persiapan yang dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Gunawan. Saya di sini akan menjelaskan plugin yang digunakan dalam menjalankan program masker detection. Yang pertama, TensorFlow CPU. TensorFlow CPU yaitu struktur yang mendeskripsikan bagaimana data yang digunakan bergerak melalui tampilan grafis atau serangkaian pemrosesan node. Setiap node di dalam grafik mewakili operasi matematika, dan setiap koneksi atau ujung antara node tersebut merupakan baris data multidimensional data array, atau yang disebut juga tensor. Contohnya ada di gambar ini. Yang kedua, ada cek versi TensorFlow, yaitu berfungsi untuk mengecek versi TensorFlow yang digunakan. Yang ketiga, ada OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI atau Artificial Intelligence, dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low level API. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Yang keempat, cek versi CV. Berfungsi untuk mengecek versi OpenCV yang digunakan. Yang kelima, ada Keras atau framework Keras. Keras adalah high level neural network API yang dikembangkan dengan Python dengan fokus tujuan untuk mempercepat proses riset atau percobaan. Beberapa fitur utama dari Keras. Yang pertama, A. Mampu menjalankan source kode yang sama menggunakan CPU atau GPU dengan lancar. Yang B,
API yang user friendly sehingga mempermudah penggunanya dalam proses prototype model deep learning. Yang C, dukungan built-in untuk CNN atau Convolutional Neural Networks atau Computer Vision. RNN atau Recurrent Neural Network untuk sequence processing dan kombinasi keduanya. Yang D, dapat digunakan untuk hampir semua jenis dari model deep learning. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Yang keenam, cek versi keras. Berfungsi untuk mengecek versi keras yang akan digunakan. Yang ketujuh ada imutils. Berfungsi untuk memasukkan atau mengimport library yang dibutuhkan. Contohnya seperti yang di bawah ini. Segitu penjelasan tentang plugin yang digunakan dalam menjalankan program mask detection. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya Trisna Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.